Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Swandi Rahman. Kali ini saya akan membahas hukum adat, tugas dari salah satu mata kuliah sumber hukum Indonesia dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina 2 Banjarmasin. Oke, kali ini saya akan mulai dengan pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda adatrecht yang awalnya dikemukakan oleh Profesor Dr. Christian Snoek Horgrens. Nama muslimnya adalah Haji Abdul Ghaffar. Di dalam bukunya berjudul The Eight Chehers mengatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud dalam tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan, antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas. Pengertian hukum adat menurut Profesor Dr. Cornelius van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum, menyatakan sebagai berikut. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan sebagai hukum, dan di lain pihak tidak dikodifikasikan, maka dikatakan adat. Pengertian hukum adat menurut Sujono Sukanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun tidak sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. Selain itu, dimensi terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai kolerasi erat, integral, dan bahkan tidak terpisahkan. Lazimnya hukum adat diungkapkan dalam bentuk pepatah dan petitih. Sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan ungkapan kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, tetapi kalau adat dihilangkan mati maka akan sulit dicari. Ungkapan lainnya berupa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pembagaan sehingga bersifat mengikuti perilaku warga masyarakat.
Dengan demikian, norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan. Patokan lain yang dapat dipergunakan adalah melihat masyarakat secara deskriptif, yaitu menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat secara deskriptif berarti segala penjelasan terkait dengan batasan mengenai masyarakat hukum adat harus menghubungkan masyarakat dengan kaidah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang bagaimana kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari. Patokan ini dapat dipandang sebagai pendekatan antropologi suku adat dan karenanya ia diidentifikasi sebagai satuan sosial. Sistem hukum adat pada dasarnya berdasarkan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat. Oleh karena itu, sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, contoh, hukum Barat, hukum mengenai hak suatu barang dan hak seorang atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu. Sedangkan hukum adat tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak di tangan hakim. Yang kedua, mengenal hukum umum dan hukum privat. Berlainan daripada sedangkan hukum adat yaitu berlainan daripada batas antara lapangan publik dan lapangan privat pada hukum Barat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentuknya tanpa melalui aturan yang membentukkannya tanpa legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. Hal ini disampaikan oleh Suryaman Masturi. Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis atau istilahnya unwritten law. Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat. Kemudian hukum adat yang kedua ada hukum adat menurut legalitasnya. Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya sebagai tata hukum nasional tidak yang dapat dipungkiri. Walaupun hukum adat tidak tertulis, hukum yang tidak sah, hukum adat akan selalu ada dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arif menyebutkan bahwa dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan kata lain, adanya pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat sering ditidurkan atau dimatikan. Yang semasa zaman penjajahan ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang
sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan dengan adanya pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis, hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, tidak pernah berkembang dengan baik tradisi jurisprudensi maupun tradisi akademik keilmuan mengenai hukum pidana tidak tertulis itu kalau ada hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak utuh atau tidak lengkap. Apabila dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 dari tahun 1951, di mana dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 sub B masih dikenal eksistensinya pengadilan adat akan tetapi setelah dikodifikasikan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 1970 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Kekuasaan Hakim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, JIS Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak dikenal lagi eksistensi pengadilan adat dalam tataran kebijakan legislasi walaupun untuk daerah Aceh, Nangro, Darussalam sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Eksistensi pengadilan adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah peradilan gampong atau peradilan damai. Nah, perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya menyatakan bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.